Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di salah satu video dari channel YouTube kami. Perkenalkan, nama saya Fajang Hasanah dan di sini saya tidak akan sendirian karena saya akan ditemani oleh Kak Hurin Nabila. Dan di sini kami mendapatkan tugas untuk membuat learning journal tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan juga Ibnu Khaldun. Nah, di sini kami akan memberikan informasi-informasi penting dan juga kami akan bercerita tentang pemikiran tiga tokoh tersebut. Nah, nggak usah lama-lama nih, kita langsung ke pemikiran ekonomi Al-Ghazali yang akan diterangkan oleh atau yang mungkin diceritakan oleh Kak Hurin Nabila. Untuk Kak Hurin Nabila, dipersilakan. Cekidat. Saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Al-Ghazali dan pemikiran ekonominya. Nama asli Imam Al-Ghazali yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Sejak kecil, Imam Ghazali hidup dalam dunia tasawuf dan sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia belajar bahasa Arab dan fikih di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjab untuk belajar dasar-dasar usul fikih. Setelah kembali ke kota Tus, selama beberapa waktu ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Al-Ghazali belajar kepada Imam Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini. Setelah itu, ia berkunjung ke kota Baghdad dan bertemu dengan Wazir Nizam Al-Mulk. Darinya, Al-Ghazali mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar. Pada tahun 483 Hijriah atau 1090 Masehi, ia diangkat menjadi guru di Madrasah Nizamiyah, sehingga para ilmuwan pada masanya itu menjadikan sebagai referensi utama. Al-Ghazali juga melakukan bantahan-bantahan terhadap berbagai pemikiran Batiniyah, Ismailiyah, filosof, dan lain-lain. Setelah merasakan bahwa hanya kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, Al-Ghazali memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya. Pada tahun 488 Hijriah atau 1050 Masehi, atas desakan penguasa pada masa itu, yaitu Wazir Fakhr Al-Mulk, Al-Ghazali kembali mengajar di Madrasah Nizamiyah di Naisabur. Ia kembali lagi ke kota Tus untuk mendirikan sebuah madrasah bagi para fuqaha dan mutasawifin, hingga wafat pada 14 Jumadil Akhir Hijriah atau Desember 1111 Masehi. Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, filosof, tafsir, fikih, ilmu-ilmu Al-Quran, tasawuf, politik, administrasi, dan pelaku ekonomi. Adapun yang ada hingga kini hanya 84 buah. Dan pemikiran ekonomi Al-Ghazali, yaitu yang pertama, pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Al-Ghazali membangun dasar-dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai semangat kapitalisme. Bagi Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam. Segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi, yaitu diantara lain 1. Permintaan, penawaran, harga, dan laba. Al-Ghazali telah memahami konsep elastisitas permintaan yang dinyatakan dengan mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Al-Ghazali juga menyadari permintaan, harga inelastis. Al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Ia menyatakan bahwa laba normal berkisar antara 5-10% dari harga barang. Yang kedua yaitu etika perilaku pasar. Dalam pandangan Al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral pada pelakunya. Konsep yang kedua yaitu aktivitas produksi. Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar ketika menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam sebuah masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya, yaitu diantara lain yaitu yang pertama, produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Pada prinsipnya, negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan barang-barang pokok. Yaitu yang kedua, hierarki produksi, yaitu diantaranya adalah industri dasar, aktivitas penyokong, aktivitas komplementer.
Dan yang ketiga yaitu tahapan produksi, spesialis, dan keterkaitannya. Al-Ghazali mengidentifikasi 3 tingkat persaingan, yaitu yang pertama, persaingan yang wajib, yaitu persaingan yang berhubungan dengan kewajiban agama. Yang kedua, persaingan yang disukai, yaitu yang berhubungan dengan perolehan barang kebutuhan pokok. Yang ketiga yaitu persaingan yang tidak diperbolehkan, yaitu berhubungan dengan barang-barang mewah. Konsep yang tiga yaitu barter dan evolusi uang. Salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Yang pertama, problem, barter, dan kebutuhan terhadap uang. Di antara lain yaitu masalahnya, 1. Kurangnya memiliki angka penyebut yang sama. Yang kedua, barang tidak dapat dibagi-bagi. Yang ketiga, keharusan adanya 2 keinginan yang sama. Dan adapun faktornya yang ketiga yaitu uang yang tidak bermanfaat dan penimbunan bertentangan dengan hukum. Yang keempat yaitu pemalsuan dan penurunan nilai uang. Yang kelima yaitu larangan riba. Dan konsep yang keempat yaitu peran negara dan keuangan publik. Negara sebagai lembaga yang penting bagi perjalannya aktivitas ekonomi, yaitu yang pertama kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Yang kedua keuangan publik, yaitu seperti sumber pendapatan negara dan utang publik dan pengeluaran publik. Untuk pemikiran ekonomi pada masa Al-Ghazali ini sudah nih. Nah, lanjut kita ke pemikiran Ibnu Taimiyah. Yuk, kita simak. Cekidot. Nah, di sini saya akan bercerita tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Ibnu Taimiyah. Nah, sebelum itu kita akan mengenal siapa si Ibnu Taimiyah itu dan tempat dan tanggal lahir beliau itu di mana. Nah, nama asli beliau yaitu Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Al-Qadir bin Muhammad. Nah, tempat dan tanggal lahir beliau yaitu di Haran, sebuah kota induk di Jazirah Arab yang terletak di antara Sungai Tigris dan juga Sungai Efrat. Nah, tanggal lahir beliau pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 661 Hijriah atau pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi. Nah, kelebihan dari Ibnu Taimiyah itu beliau sudah bisa menghafal Al-Quran dan juga menyelesaikan pendidikannya di bidang jurisprudensi atau fikih, hadis Nabi, tafsir Al-Quran, dan juga matematika filsafat pada usia yang sangat muda. Nah, Ibnu Taimiyah itu memiliki beberapa karya-karya yang cukup terkenal. Yang pertama ada lembaga hizbah dalam Islam. Nah, yang kedua ada hukum publik dan privat dalam Islam. Nah, karya-karya tersebut memiliki nama sebagai berikut. Nah, lanjut kita akan membahas tentang kebijakan ekonomi pada masa Ibnu Taimiyah. Yang pertama ada mekanisme pasar. Nah, beliau itu meyakini bahwa harga pasar itu ditentukan dalam mekanisme pasar yang biasa disebut dengan saman al-misli atau harga yang setara. Nah, yang ketiga ada regulasi harga. Nah, di sini terjadi ketidaksempurnaan harga pasar. Nah, Ibnu Taimiyah sendiri itu merekomendasikan untuk harga itu ditentukan oleh pihak pemerintah. Nah, yang selanjutnya ada fungsi uang dan perdagangan uang. Menurut Ibnu Taimiyah, fungsi uang itu sebagai alat pengukur nilai dan juga sebagai media untuk memperlancar pertukaran sebuah barang. Nah, yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu implikasi lebih dari satu standar mata uang. Nah, di sini pada saat pemerintahan di bawah cucu Nasir, yaitu Nasir Hasan pada tahun 1358 Masehi. Nah, pemerintah itu mengatakan bahwa fulus itu tidak digunakan lagi dan pemerintah mengeluarkan mata uang baru sebagai penggantinya. Nah, setelah sudah dipaparkan dan juga dijelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Al-Ghazali dan juga Ibnu Taimiyah, nah kita lanjut ke pemikiran ekonomi pada masa Ibnu Khaldun. Silakan disimak, cekidot. Nah, di sini saya dan juga Kak Furi Nabila berkesempatan untuk menerangkan tentang Ibnu Khaldun. Nah, seperti biasanya kita akan mengenal nama asli beliau dan juga tempat dan tanggal lahir beliau. Nah, nama asli beliau yaitu Abu Zaid Abdul Al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun Adrani, yaitu beliau seorang sejarawan dari Tunisia yang biasa dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan juga ekonomi. Karya yang terkenal dari Ibnu Khaldun yang ditulis langsung oleh Ibnu Khaldun yaitu karya yang bernama Muqaddimah.
Tempat dan juga tanggal lahir beliau yaitu pada tanggal 27 Mei 1332 di Tunis, Tunisia. Dan beliau meninggal pada tanggal 17 Maret 1406 di Kairo, Mesir. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun memiliki beberapa konsep, yaitu yang pertama, konsep nilai dan harga. Ibnu Khaldun dalam bukunya Al-Muqaddimah menulis secara khusus satu bab, yaitu bab yang berjudul Harga-harga di Kota. Ibnu Khaldun menjadikan faktor produksi yang lain sebagai bagian dari kerja, seperti pajak dan bea cukai turut mempengaruhi penetapan harga barang. Maka, semuanya biaya produksi barang berupa kerja dan lainnya menjadi faktor penentu dalam menetapkan nilai barang. Beliau juga tidak mengabaikan faktor utilitas sebagai faktor yang mempengaruhi nilai barang. Selain faktor kerja, biaya produksi, utilitas dan pajak, ekspektasi, kelangkaan barang, dan penetapan harga barang juga ditentukan oleh faktor supply and demand. Yang kedua yaitu konsep supply and demand. Menurut supply, bahan pokok di kota besar jauh lebih besar daripada supply bahan pokok penduduk desa, kota atau kota kecil. Penduduk kota besar memiliki suplai bahan pokok yang berlimpah, yang melebihi kebutuhannya sehingga harga bahan pokok di kota besar relatif lebih murah. Sementara suplai bahan pokok di desa relatif sedikit, karena itu orang-orang khawatir kehabisan makanan sehingga harganya relatif lebih mahal. Yang ketiga yaitu konsep produksi. Menurut Ibnu Khaldun, neraca pembayaran yang positif di suatu negara akan meningkatkan kekayaan negara tersebut. Hal ini disebabkan karena pembayaran positif memiliki dua alasan, yaitu yang pertama, tingkat produksi negara tersebut untuk suatu jenis komoditi lebih tinggi daripada tingkat permintaan domestiknya, atau suplai lebih besar dibandingkan demand, sehingga memungkinkan negara tersebut melakukan ekspor. Yang kedua, tingkat efisien produksi negara tersebut lebih tinggi dibandingkan negara lain. Dengan tingkat efisien yang lebih tinggi, komoditi di suatu negara maupun masuk ke negara lain dengan harga yang lebih kompetitif. Dan menurut Ibnu Khaldun, juga negara yang melakukan perdagangan internasional akan menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Yang keempat yaitu konsep utilitas. Ibnu Khaldun memasukkan faktor manfaat atau utilitas sebagai pisau analisis dalam teori nilai dan harga. Jika tidak ada manfaat, maka barang tidak ada nilainya. Yang kelima yaitu konsep uang. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa kekayaan negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang, tetapi oleh tingkat produksi dan neraca pembayaran positif. Yang keenam yaitu konsep kebijakan fiskal dan moneter. Dalam masalah peningkatan belanja negara, Ibnu Khaldun memiliki korelasi positif terhadap pendapatan per kapita. Sebaliknya, penurunan belanja negara menunjukkan adanya keruwetan bagi pendapatan per kapita. Beliau mengajukan teori bahwa apabila pajak meningkat maka pendapatan negara akan berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun menggunakan logika terbalik, di mana biasanya bila pemungutan pajak bertambah maka pendapatan negara bertambah pula. Beliau melihat adanya efek negatif bagi kondisi investasi dan kerja atas banyaknya atau besarnya pajak atau biaya yang dikenakan. Cukup sekian. Nah, setelah kami memaparkan, menjelaskan dan juga menginformasikan kepada kalian semua tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Khaldun. Nah, waktunya kami berpamitan. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan dari kami yang kurang berkenan. Nah, mungkin bisa bertemu lagi di lain hari dan lain waktu. Saya mewakili rekan saya, Kak Huri Nabila. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.